Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Tarekat Al-Mahdi ya guys. Jadi tarekat ini adalah meyakini bahwa melanggar Al-Quran dan hadis akan menciptakan masalah. Jadi sebisa mungkin kita tidak melanggar ya guys. Oke, yaitu inti ajarannya. Dan kaidah khususnya yaitu yang pertama, makan minum yang halal ya dari segala sisi. Yang kedua, menggunakan kemaluan kita ya pada jalan yang halal ya. Dan yang ketiga adalah fikih muamalah ya, atau pengelolaan harta yang halal. Ya, karena tiga itu adalah inti sumber masalah ya di akhir zaman. Oke guys, mari kita lihat kasus nyata ya. Jadi ada seorang dokter guys. Ya ada seorang dokter yang cukup sukses gitu ya secara harta ya. Namun dia memiliki anak yang ibaratnya kuliahnya nggak beres-beres gitu guys. Padahal ya secara finansial tidak ada masalah ya. Nah, dokter ini adalah spesialis kandungan guys. Jadi dokter itu seorang laki-laki ya, dan dia dokter kandungan, dan dia memiliki masalah berhubungan dengan ya anaknya nggak tuntas gitu ya. Padahal secara finansial nggak ada masalah. Ya, kita tilik ya dari sudut pandang Tarekat Al-Mahdi bahwa masalah itu berhubungan dengan pelanggaran Al-Quran dan hadis. Nah, kira-kira apa pelanggaran yang dilakukan dokter tersebut? Sekilas kita udah bisa lihat ya. Jadi kalau dokter kandungan ya pasti ada momen yang ngecek kemaluan wanita. Padahal itu adalah sesuatu yang haram ya, selama masih ada dokter wanita. Dan itu pasti. Jadi yang dilakukan dokter tersebut pasti haram, dan sehingga berhubungan dengan pendapatan dia yang haram. Jadi ketika uangnya diberikan kepada anaknya, ya jadi berefek begitu guys. Boleh jadi ya anaknya tersebut jadi malas untuk belajar karena diberi uang haram tersebut. Jadi Tarekat Al-Mahdi menyimpulkan ya bahwa sumber masalahnya adalah dari dokter tersebut menjadi dokter kandungan gitu. Jadi maksudnya seharusnya ya kalau laki-laki itu seharusnya tidak memilih menjadi dokter kandungan gitu guys. Maksudnya lebih ke hal yang lain yang lebih netral lah. Misalnya dokter penyakit dalam atau misalnya dokter anak gitu ya. Karena kan itu tidak spesifik menjurus ke hal haram gitu. Walaupun dokter penyakit dalam pun ada kemungkinan yang sakit lawan jenis juga ya, tapi setidaknya itu meminimalisir gitu guys. Jadi begitu pandangan Tarekat Al-Mahdi guys. Jadi kalau teman-teman seorang dokter dan teman-teman laki-laki, kalau bisa teman-teman pilih selain dokter kandungan, karena itu menyangkut kehalalan rezeki teman-teman dan nantinya berhubungan dengan masalah yang akan timbul gitu di kemudian hari. Karena berdasarkan ayat ya dalam Al-Quran di surat Yunus ayat 44, Allah menyebutkan bahwa Allah tak pernah menzolimi seorang pun. Dari situ kita bisa tarik kesimpulan sebenarnya yang zolim adalah kita sendiri melalui kita yang melanggar gitu ya. Oke, begitu aja guys. Semoga dapat menambah keyakinan kita, dan sehingga kita sekarang tugas kita adalah selalu berbanyak ilmu ya, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Sisanya ya tinggal masalah nafsu guys. Kita tahu bahwa hal tersebut terlarang, tapi kita masih melakukan hal itu, yaitu karena saat itu nafsu kita menang gitu guys. Ya setidaknya dengan channel ini saya ingin meyakinkan teman-teman bahwa melanggar Al-Quran dan hadis dapat menciptakan masalah.
Ya gitu aja guys, semoga dapat diterima maksud saya, dan terima kasih.